Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab kedua kita, yaitu tentang demokrasi. Seperti itu. Nah, kalau kemarin di bab yang pertama kita belajar tentang hak asasi manusia, di mana ketika suatu negara itu sudah bisa menegakkan hak asasi manusia, kemudian menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, maka di sana suatu negara akan bisa mengedepankan atau mewujudkan yang namanya demokrasi. Nah, apa itu demokrasi? Hari ini kita akan belajar hal tersebut. Kita lihat demokrasi berasal dari kata apa? Di sini kita baca demokrasi. Nah, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan juga kratos. Demos artinya adalah rakyat, sedangkan kratos atau kratein itu berarti adalah kekuatan atau pemerintahan. Sehingga di sini kalau kita artikan secara harfiah, demokrasi adalah kekuatan rakyat, di mana suatu bentuk pemerintahan negara dengan rakyat sebagai pemegang utamanya atau pemegang kedaulatannya. Nah, kemudian bagaimana demokrasi itu bisa ada? Nah, ada beberapa pakar yang mengartikan demokrasi sebetulnya sesuai dengan pengetahuan mereka masing-masing. Yang pertama kita lihat di sini ada siapa? Nah, ada Abraham Lincoln. Di sini fotonya saya sudah tampakkan. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke. Kemudian yang kedua, di sini ada Giovanni Sartori. Giovanni Sartori memandang demokrasi yaitu sebagai suatu sistem di mana tak seorang pun dapat memilih dirinya sendiri. Tak seorang pun mampu merebut dirinya dari dirinya. Seperti itu. Kemudian tak seorang pun dapat menginvestasikan dia dengan kekuasaannya. Tidak ada juga yang mampu merebut dengan cara-cara terbatas tanpa adanya syarat. Nah, ini menurut Giovanni Sartori. Dari dua pendapat ini, itu sudah nampak sekali perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi yang saya siapkan, yaitu ada pendapat menurut Hans Kelsen. Hans Kelsen mengartikan pada dasarnya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Pemerintahan oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Jadi dari masyarakat itu sendiri, dan untuk masyarakat juga. Nah, di sini gambarnya adalah sebagai berikut. Yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil yang terpilih yang menyalurkan kehendak rakyat. Kemudian cara pelaksanaan kekuasaan negara yaitu selalu mengedepankan keinginan rakyat. Dan yang terakhir, penyelesaian setiap konflik yaitu secara damai dengan cara dialog, kompromi, konsensus, kerjasama dan juga dukungan satu dengan yang lainnya. Nah, ini pengertian demokrasi menurut beberapa pakar. Kemudian dari sejarahnya juga demokrasi itu dulu sudah pernah ada pada masa Yunani kuno. Pada waktu itu yang diterapkan adalah demokrasi secara langsung. Demokrasi secara langsung di sana bisa diterapkan dengan baik karena wilayahnya kecil. Kemudian karena wilayahnya kecil, otomatis rakyatnya juga tidak terlalu banyak. Dan juga masalahnya tidak terlalu kompleks, sehingga di sini bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, walaupun pada dasarnya kalau kita lihat secara mendalam, sebetulnya tidak semua rakyatnya ikut berperan aktif di dalam demokrasi ini, tetapi sebagian besar, sehingga bisa dikatakan bahwa ini adalah demokrasi secara langsung dan sudah dilakukan pada masa Yunani kuno. Oke. Selanjutnya, di dalam demokrasi kita kenal yang namanya asas-asas pokok demokrasi. Nah, di dalam demokrasi, asas yang pertama yaitu adalah harus ada pengakuan. Nah, di sini adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Rakyat harus ikut berperan aktif dalam pemerintahan. Misalnya, ya kan? Misalnya di Indonesia pun sudah terjadi, yaitu adanya pemilu. Seluruh lapisan masyarakat yang sudah memenuhi syarat, nah mereka berhak dan juga wajib, tidak boleh golput. Mereka bisa mengikuti pemilihan umum, baik legislatif maupun eksekutif. Kemudian yang kedua ada pengakuan hakikat dan juga martabat manusia. Nah,
Misalnya di sini adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia untuk kepentingan bersama. Nah, dari dua ini, jika suatu negara itu sudah memenuhi dua asas ini, maka di sana itu pasti negara tersebut bisa menjalankan demokrasi. Kemudian ada apa lagi di sini? Oke. Prinsip-prinsip demokrasi. Nah, pada dasarnya demokrasi itu ketika suatu negara ingin mengedepankan demokrasi, maka harus ada keterlibatan warga negara dalam pembuatan setiap keputusan politik. Nah, melalui apa? Tadi melalui pemilu ya. Kita pilih wakil-wakil rakyat yang ada di dalam pemerintahan dari rakyat itu sendiri. Kemudian adanya persamaan di antara warga negara. Jadi tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, adanya kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Nah, ini tidak hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus diterapkan. Di sini kita lihat kebebasan kemerdekaan ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah dengan adanya kebebasan pers. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya dengan adanya kebebasan berpendapat ini melalui pers yang sudah diatur dalam Undang-Undang tahun 1999. Kemudian yang keempat ada supremasi hukum, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum ini tidak boleh hanya sekedar tumpul ke atas, lancip ke bawah, seperti itu tidak boleh. Jadi supremasi hukum semua orang sama di mata hukum, ditegakkan hukum itu. Kemudian yang terakhir, prinsip yang terakhir adanya pemilu yang berkala. Pemilu ini tujuannya adalah untuk menemukan wakil-wakil rakyat yang akan memikirkan ke depan apa yang terbaik untuk rakyatnya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam demokrasi. Kemudian bagaimana caranya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi ini kepada sebuah negara? Nah, ada satu proses yang namanya yaitu proses demokratisasi. Nah, demokratisasi ini merupakan proses dalam menuju kondisi-kondisi demokrasi. Ya, dapat menjadi jalan keluar dari otoritarisme. Nah, jadi lawan dari demokrasi adalah otoriter, seperti itu. Jadi kesewenang-wenangan. Nah, sehingga di sini yang harus dilakukan adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta aktif di dalam pemerintahan melalui wakil-wakil yang mengutamakan persamaan hak serta kewajiban yang sama bagi warga negara. Nah, jadi selama proses ini bisa diterapkan dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya dalam masyarakat, maka seluruh lapisan masyarakat ini mengetahui dan juga memahami tentang demokrasi. Nah, kalau selama prosesnya ini semuanya mengikuti, maka akan terbentuk yang namanya demokratisasi atau pengenalan proses demokrasi menuju negara yang berdemokrasi, seperti itu. Oke, selanjutnya apa syaratnya? Syarat dalam proses pendemokrasian di sini yang pertama yaitu adanya konsensus di antara komunitas warga negara. Kemudian kesadaran untuk mengadopsi aturan-aturan yang ada di dalam demokrasi, asasnya tadi, prinsip-prinsipnya sudah diterapkan atau belum dalam sebuah negara. Kemudian toleransi terhadap adanya perbedaan. Nah, toleransi terhadap adanya perbedaan. Nah, jadi ini adalah syarat proses adanya demokrasi. Jadi satu dengan yang lainnya masyarakat harus mereka bertoleransi. Apalagi di Indonesia misalnya, kita mempunyai banyak sekali agama yang berbeda, kemudian pendapat yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, semuanya ada di dalam Indonesia. Nah, apabila proses demokratisasi ini dilaksanakan, maka pasti kita bisa mencapai negara yang demokratis. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat apakah negara Indonesia termasuk negara yang demokrasi? Nah, apakah negara lain termasuk negara yang demokrasi? Kalian bisa menilainya apabila di dalam suatu negara tersebut ada keikutsertaan wakil rakyat tadi, maka ada penegakan hak asasi manusia, kemudian adanya pemilu, adanya supremasi hukum, adanya keadilan, ya kan, di depan hukum, maka kita bisa melihat apakah di sana ada penegakan hukum dan juga adanya demokrasi atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam demokrasi yang ada. Nah, seperti itu, ada 3 macam demokrasi yang ada di dunia ini. Nah, apa saja macam-macamnya? Kita akan lanjutkan pelajaran kita di pertemuan selanjutnya.
seperti itu. Nah, jangan sampai ketinggalan, insya Allah ketemu lagi dengan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.